Umat Islam dan Al-Quran telah mengajarkan Injil Yesus yang berbeda dengan tafsir dan cara pandang yang berbeda, lalu mereka menuduh jika Taurat dan Injil telah dipalsukan. Sedangkan di kitab yang sama, yaitu di Quran Surah Al-Maidah ayat 44, mereka sudah diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi-saksi terhadapnya. Dan selanjutnya pada ayat 48 juga dikatakan bahwa Allah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Taurat dan Injil adalah firman Allah yang turun kepada para nabi dari Bani Israel, dan merekalah sebagai saksi dan yang lebih mengetahuinya. Namun umat Islam yang berasal dari Arab, kaum yang berbeda, tempat yang berbeda dan zaman yang berbeda justru merasa lebih mengetahui daripada umat yang mengikuti saksi-saksinya. Sedangkan di kitab Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa tentang wahyu yang telah turun kepada para nabi sebelumnya supaya Muhammad bertanya kepada yang berilmu. Demikian juga tentang siapa Allah yang harus disembah harus bertanya kepada yang lebih mengetahui, yaitu umat-umat yang mengikuti para saksinya. Apa motivasi umat Islam sehingga mereka mengajarkan Injil tentang Yesus yang berbeda, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada umat sebelumnya, tetapi justru kemudian menuduh Injil yang dimiliki oleh umat Kristen telah dipalsukan oleh Paulus? Untuk itu saya akan membahas tentang Allah yang diimani umat Islam, apakah dia berfirman kepada Muhammad atau tidak. Jika tidak, maka ajaran Islam itu patut dipertanyakan kebenarannya. Quran Surah Asy-Syura ayat 51 berkata, "Dan tidak ada bagi seorang manusia pun, bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi, lagi maha bijaksana." Ayat di atas menerangkan bahwa Allah umat Islam tidak mungkin berfirman kepada manusia. Ayat di atas juga memberi pengertian bahwa utusan Allah hanya terdiri dari para malaikatnya dan bukan manusia. Dengan demikian, Muhammad itu utusan siapa? Apakah Allah yang menurunkan Taurat dan Injil memiliki sifat yang demikian? Mari kita lihat Allah yang mengutus Musa. Quran Surah Taha ayat 12-14. "Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku." Allah yang menurunkan Taurat dan Injil berfirman langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164 berkata, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul, yang sungguh kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 berkata, "Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka, atas sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat, dan seterusnya." Dari ayat-ayat tersebut sangat jelas kelihatan jika Allah Musa dan Allah umat Islam itu berbeda. Menurut Al-Quran bahwa yang mengutus Muhammad dan yang menurunkan Al-Quran adalah sosok kami, yang kemudian menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 sosok tersebut diimani bernama Jibril, pribadi yang menemui Muhammad di Gua Hira. Muhammad diutus oleh sosok kami atas izin Allah dan Allah hanya sebagai saksi, dan Muhammad hanyalah hamba Jibril, tetapi kemudian disebut utusan Allah. Antara Allah dan Muhammad sama sekali tidak ada komunikasi. Wahyu dari Allah itu sudah berbentuk tulisan yang kemudian diturunkan oleh Jibril. Antara Allah dan Jibril pun tidak ada komunikasi selain melalui wahyu dalam bentuk kitab, sebab tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sehingga Jibril berkuasa penuh atas segala sesuatu yang merupakan hak dan prerogatif Allah dengan label wahyu Allah. Semuanya ditentukan, ditetapkan, dan dijanjikan oleh Jibril sendiri, dan Allah hanya sebagai saksi dan pribadi yang keberadaannya sangat misterius. Oleh karena itu,
Bagaimana logikanya Muhammad yang diutus oleh Jibril, lalu kemudian disebut sebagai utusan Allah? Dapatkah seorang pembantu menteri disebut sebagai pembantu presiden? Sebagai ilustrasi, ada seseorang bernama B memberi proyek kepada C untuk membangun sebuah bangunan milik A, tetapi A sama sekali tidak pernah menunjukkan dirinya kepada C dan kepada siapapun, dan tidak ada bukti jika B adalah pegawai A, karena A adalah sosok yang misterius. Hubungan kerja antara A dan C hanya didasarkan kepada pengakuan dari B bahwa A menunjuk C sebagai kontraktornya, artinya, C sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan A. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kontrak kerja itu hanya dijanjikan, ditentukan, diputuskan oleh B atas nama A, sedangkan A ini adalah sosok yang misterius. Pertanyaan: secara hukum, dapatkah si C mengatakan dirinya mendapat kontrak kerja dari si A, seseorang yang masih misterius itu? Dapatkah C menuntut janji kontraknya kepada A yang misterius, sedangkan yang melakukan kontrak adalah B yang hanya mengaku mendapat mandat dari A? Dalam ilustrasi ini, A menggambarkan Allah, B menggambarkan Jibril dan C adalah Muhammad. Dari gambaran di atas, dapatkah Muhammad disebut utusan Allah? Dari kronologi turunnya ayat tentang Tuhan umat Islam yang diajarkan para ulama Islam di Baitullah Ka'bah adalah ilah penguasa negeri Mekah, yang diperintahkan untuk disembah. Ayat-ayat ini turun antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Ilah yang melindungi tempat penyembahan berhala Hubal, Ka'bah, dari pasukan bergajah dari Yaman yang terjadi sekitar tahun 570 Masehi. Ilah yang memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj dari Ka'bah ke Al-Aqsa, yang dilakukan antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Sesembahan Bani Quraisy di Ka'bah sejak zaman Jahiliyah. Semua peristiwa di atas terjadi ketika Ka'bah masih sebagai tempat penyembahan berhala Hubal dan patung-patung lainnya. Kesimpulannya, Allah yang tidak berfirman kepada manusia adalah ilah penguasa negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disembah melalui berhala-berhala di zaman pra-Islam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ada dua sumber ajaran, yaitu dari Taurat dan Injil, dan dari sosok yang misterius, dari Allah Bani Israel dan dari Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Sehingga di dalam Al-Quran ada mengandung kebenaran dan ada kezaliman, ada terang dan ada kegelapan yang dikemas dalam satu kitab. Dan di dalam Al-Quran telah tertulis, demikianlah karena Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Hajj ayat 61. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surah Al-Hadid ayat 6. Ayat-ayat di atas adalah bermakna kiasan, sebab malam dan siang bukan dimensi ruang, tetapi kata sifat malam atau kegelapan mengkiaskan kezaliman dan siang atau terang mengkiaskan kebenaran. Maka jangan heran jika di dalam Al-Quran ada ayat yang membenarkan Taurat dan Injil, mengakui Isa Al-Masih adalah Allah, dan ada pula ayat-ayat yang menentangnya, dan mengajak Anda supaya beriman kepada ilah penguasa Mekah pemilik Ka'bah.